Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, salam sukacita, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembelajaran firman Tuhan pada hari ini dari 1 Tawarik pasal yang ke-6 dalam kelanjutan silsilah yang tertera dalam firman Tuhan. Kita melihat salah satu adalah silsilah dari suku Lewi dan berkat-berkat yang akan mereka peroleh dari Tuhan. Itu sebabnya tema saya beri hari ini, setiap orang yang melayani pasti mendapatkan berkat. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ke-48 dan 49 berbunyi demikian. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu. Di ayat 64, jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah pengembalaannya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ya, orang Lewi tidak mendapatkan bagian tanah dari apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka tidak mendapatkan bagian itu. Hanya 11 suku yang mendapatkan pembagian tanah itu. Tetapi untuk Lewi, ya, dia mendapatkan berkat atau kehidupan mereka dari pelayanan mereka dari Tuhan. Ya, kalau suku-suku lain mendapatkan pembagian tanah atau ladang-ladang, maka boleh dikatakan suku Lewi tidak dapat ladang dalam bentuk tanah itu, tetapi pekerjaan mereka adalah melayani Tuhan. Itu sebabnya seringkali kita dengar istilah ladang Tuhan, sangat menarik. Kalau kita sebut ladang Tuhan, berarti penghidupan hamba Tuhan itu adalah dari ladang Tuhan itu sendiri, dari Tuhan. Jadi fokus panggilannya, fokus untuk melayani Tuhan. Kita melihat di sini orang-orang Lewi fokus melayani di kemah suci, waktu masa perjalanan mereka pengembaraan. Tetapi setelah ada bait Allah, mereka melayani di bait Allah. Nah, konteks sekarang melayani panggilan secara sepenuh waktu, full time sebagai pelayan Tuhan di gereja. Jadi bagaimana mereka akan mengalami kehidupan, mendapatkan kehidupan? Tentu Tuhan akan memelihara mereka. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Mereka fokus melayani Tuhan, fokus pada panggilan ini. Orang Lewi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hidupnya fokus melayani Tuhan, dan tentu berkatnya pun dari Tuhan. Nah, setiap pribadi yang melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, jangan khawatir tentang kehidupan ini. Jangan khawatir tentang kebutuhan hidupnya, tentang keuangan, tentang penghidupan hari lepas hari. Jangan khawatir tentang itu. Sebab apa? Tuhan Yesus akan memberkati dan menyediakan segala yang kita perlukan tepat pada waktunya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, memang masalah keuangan, masalah kebutuhan ini hal yang sangat penting. Sangat penting. Bahkan mengenai keuangan, seseorang bisa mundur dari pelayanan. Masalah kebutuhan, dia bisa mundur. Dia tidak siap menghadapi masa-masa sulit, tidak siap menghadapi masa-masa sukar. Bagaimana kalau keuangan kita sulit? Apakah kita tetap melayani Tuhan? Ada orang-orang yang mundur, tidak lagi melayani Tuhan, tidak lagi fokus, tetapi mulai mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain supaya ada kehidupan mereka. Untuk itu, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pelayan Tuhan kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tantangan hidup.
Ya, termasuk ketika Tuhan izinkan kita mengalami masa sulit, ya, secara ekonomi seperti sekarang pandemik, ya, mengalami kesulitan. Kita sebagai hamba Tuhan tetap komitmen melayani Tuhan. Nah, suatu prinsip dalam pelayanan disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu siap menerima kondisi baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Nah, dalam Filipi pasal 4 ayat 11-13 berbunyi demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, ini satu prinsip pelayanan yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan ini harus kita pegang. Dan mari kita tetap semangat dalam pelayanan. Jangan semangat kita dipengaruhi oleh berkat, oleh uang. Kalau ada berkat, ada uang, pasti kita semua terlengkapi, kita semangat melayani. Ya, tetapi ketika semuanya tidak ada itu, kemudian kita mundur pelayanan. Jangan. Ya, yang menjadi semangat bagi kita adalah karena kita tahu panggilan kita, yaitu untuk melayani Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan, jangan khawatir. Jerilah kita di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Pelayan Tuhan, ya, dia berada di ladang Tuhan, berarti berkatnya dari Tuhan. Cara Tuhan memberkati sangat luar biasa, tak terduga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.